Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Namira Nur Sakinah dari kelas 1B Program Studi Pendidikan Matematika di Institut Pendidikan Indonesia Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai persamaan Diopantin untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori bilangan. Apa itu persamaan Diopantin? Persamaan Diopantin adalah persamaan polinomial yang solusi-solusinya bilangan bulat yang melibatkan dua atau lebih variabel, di mana solusi variabel-variabel tersebut juga berupa bilangan bulat. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung saja masuk ke teorema yang pertama. Untuk A dan B bilangan bulat dengan D sama dengan EPB dari A dan B, persamaan AX ditambah BY sama dengan C mempunyai solusi jika dan hanya jika D membagi habis C. Selain itu juga, jika X sama dengan X0 dan Y sama dengan Y0 adalah solusi dari persamaan Diopantin, maka semua solusi akan diberikan oleh X sama dengan X0 ditambah B per D dikali N, dan juga Y sama dengan Y0 dikurangi A per D dikali N, di mana N adalah bilangan bulat. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya. Tentukan nilai X dan Y yang memenuhi persamaan 43X ditambah 65Y sama dengan 1. Nah, di sini kita harus mencari nilai X dan Y yang memenuhi sehingga hasil dari persamaan ini adalah 1. Nah, langkah pertama, kita harus mencari EPB dari 43 dan 65 dengan menggunakan metode algoritma Euclid. Saya harap teman-teman semuanya sudah mempelajarinya terlebih dahulu. Di mana 65 sama dengan 43 dikali 1 ditambah 22. Nah, selanjutnya 43 sama dengan 22 dikali 1 ditambah 21. Nah, ini berulang ya teman-teman sampai sisanya itu 0. Selanjutnya 22 sama dengan 21 dikali 1 ditambah 1. Selanjutnya 21 sama dengan 1 dikali 21 ditambah 0. Nah, untuk EPB-nya yaitu sisanya sebelum 0, sehingga EPB dari 43 dan 65 yaitu 1. 1 membagi habis 1, sehingga kita dapat mencari nilai X dan Y yaitu dengan cara penurunan terbalik dari algoritma Euclid tadi yang telah kita kerjakan. Nah, selanjutnya untuk mencari X dan Y, kita menggunakan penurunan terbalik, yaitu 1 sama dengan 22 dikurangi 21. Nah, ini tuh dapatnya dari mana? Nah, kita turunkan dari sisa pembagi tadi. Sisa pembagian yang hasilnya 1 yaitu 22 sama dengan 21 dikali 1. Nah, pindah ruas ke sebelah kiri sehingga menjadi 22 dikurangi 21 dikali 1. Nah, kenapa dikali satunya tidak ditulis? Karena kan setiap bilangan yang dikalikan dengan 1 kecuali 0, hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, selanjutnya kita uraikan lagi, yaitu 1 sama dengan 22 dikurangi 43 dikurangi 22. Nah, ini tuh dari sini. Selanjutnya kita uraikan lagi. 1 sama dengan yang 22-nya diganti dengan
65 dikurangi 43 dari sini dikurangi 43 dikurangi 22. Nah, ini tuh diturunkan ya dari yang tadi. Nah, teman-teman, di sini tuh kita harus menjumlahkan, yaitu yang di depan 43 itu sebenarnya ada 1. Nah, kita jumlahkan. Negatif 1 ditambah negatif 1 yaitu negatif 2. Jadi 1 sama dengan negatif 2 dikali 43 ditambah 65 ditambah 22. Nah, kenapa ini ditambah? Karena kan ini negatif dikali negatif jadi positif. Selanjutnya 1 sama dengan negatif 2 dikali 43 ditambah 65 ditambah, nah 22 nya itu diganti dengan ini 65 dikurangi 43. Nah, selanjutnya 1 sama dengan negatif 3 dikali 43. Dari mana negatif 3 nya itu? Dari negatif 2 ditambah negatif 1. Negatif 1 nya itu dari sini, dari depan 43 sebenarnya itu ada 1 ditambah 2 dikali 65. Nah, 2 nya itu dari mana? 2 nya itu dari depan angka 65 itu sebenarnya ada 1 ditambah ini 1 jadi 2. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa X0-nya yaitu negatif 3 dan Y0-nya itu 2. Nah, teman-teman, ini tuh belum selesai. Kita buktikan kebersamaan yang tadi, apakah hasilnya itu 1 atau tidak. Yaitu 43X ditambah 65Y sama dengan 1. 43 X-nya diganti dengan negatif 3 ditambah 65, Y-nya diganti dengan 2 sama dengan 1. 43 dikali negatif 3 hasilnya yaitu negatif 129 ditambah 65 dikali 2 itu 130 sama dengan 1. Maka terbukti ya hasilnya itu 1. Nah, setelah terbukti benar, kita cari solusi umumnya dengan rumus X sama dengan X0 ditambah B per D dikali N dan Y sama dengan Y0 dikurangi A per D dikali N. Nah, sebelum menggunakan rumus tersebut, kita tentukan dulu A, B, dan D-nya terlebih dahulu, di mana A itu koefisien dari X yaitu 43, B koefisien dari Y yaitu 65, dan D itu merupakan hasil dari persamaan itu, yaitu 1. Nah, sekarang kita langsung masukkan ke rumusnya, yaitu X sama dengan X0 ditambah B per D dikali N, sama dengan negatif 3 ditambah 65 per 1 dikali N, sama dengan negatif 3 ditambah 65 dibagi 1 itu 65 dikali N. Jadi hasilnya itu negatif 3 ditambah 65N. Lalu selanjutnya yang Y sama dengan Y0 dikurangi A per D dikali N. Sama dengan 2 dikurangi 43 per 1 dikali N. Sama dengan 2 dikurangi 43 dikali N. Nah, lanjut saja ke teorema yang kedua. Jika A1, A2, dan seterusnya AN adalah bilangan bulat tak negatif, maka persamaan A1 X1 ditambah A2 X2 dan seterusnya AN
Xn sama dengan C mempunyai penyelesaian bulat jika dan hanya jika D sama dengan A1, A2, dan seterusnya AN membagi habis C. Lebih dari itu, jika ada penyelesaian, maka ada tak hingga banyak penyelesaiannya. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Soalnya itu tentukan solusi untuk penyelesaian X ditambah 7Y ditambah 9Z sama dengan 27. X ditambah 7Y ditambah 9Z sama dengan 27. Nah, langkah pertama adalah kita harus mencari EPB dari koefisien X, Y, Z, dan juga 27. Nah, 1 faktornya itu 1 dikali 1. 7 faktornya itu 1 dikali 7. 9 faktornya itu 1 dikali 3 dikali 9. 27 faktornya itu 1 dikali 3 kali 9 kali 27. Maka EPB dari 1, 7, 9, dan 27 adalah 1. 1 dapat membagi habis 1 sehingga kita dapat mencari solusi dari persamaan X ditambah 7Y ditambah 9Z sama dengan 27. Langkah selanjutnya, kita pindahkan variabel X dan Y ke sebelah kanan sehingga sisa di sebelah kiri itu hanya variabel X saja. Maka X sama dengan 27 dikurangi 7Y dikurangi 9Z. Lalu kita misalkan Y dengan K dan Z dengan T. Dengan K dan T adalah anggota bilangan bulat. Sehingga persamaannya berubah menjadi X sama dengan 27 dikurangi 7K dikurangi 9T. Lalu kita misalkan K dengan 1 dan T dengan 1. Jadi, Y sama dengan 27 dikurangi 7 dikali 1 dikurangi 9 dikali 1. X sama dengan 27 dikurangi 7 dikurangi 9. X sama dengan 27 dikurangi 16. X sama dengan 11. Nah, lalu kita buktikan dengan cara mensubstitusikannya. Ke persamaan X ditambah 7K ditambah 9T sama dengan 27. X-nya itu kan tadi 11 ditambah 7 dikali 1 ditambah 9 dikali 1 sama dengan 27. 11 ditambah 7 ditambah 9 sama dengan 27. Maka terbukti benar. Lalu kita cari contoh beberapa solusi yang lainnya. K atau Y dimisalkan 0. T atau Z dimisalkan 0. Maka X sama dengan 27. Jika K atau Y 1 dan T atau Z 0, maka X sama dengan 20. Jika K atau Y 0, T atau Z 1, maka X sama dengan 18. Jika K atau Y 1, T atau Z 1, maka X sama dengan 11. Jika K atau Y 3, T atau Z 0, maka X sama dengan 6. Jika K atau Y 0, T atau Z 3, maka X sama dengan 0. Maka solusi akhir untuk persamaan X ditambah 7Y ditambah 9Z sama dengan 27 yaitu X sama dengan 27 dikurangi 7K dikurangi 9T. Dengan Y sama dengan K, Z sama dengan T. K dan T adalah anggota bilangan bulat.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.